Selamat datang di Skip to Friday. Kita akan membahas 5 orang super kaya di Instagram tapi aslinya penipu. Tapi sebelum masuk ke konten, Indra mau kasih tahu kaos yang dipakai ini kaos dari Ron Division. Jadi buat kamu yang pengen fashion, pengen bergaya, pengen jalan-jalan, pokoknya pakai Ron Division, genah kue cah Solo sing paling hits dan paling keren. Yaudah. Indra mau ngebahas 5 orang super kaya di Instagram tapi penipu. Nah, yang pertama, dia adalah Azura Luna Mangun Harjono. Azura dikenal sebagai sosialisasi. Iki apa tuh? Sosialita. Iki iso. Dari South China Morning Post, Azura dikenal sebagai sosialita cantik yang hidupnya bergelimang harta. Nah, dia ini juga diketahui sebagai kolektor tas mewah dan memiliki akses masuk ke kalangan borjuis Hong Kong. Dengan pencitraan mewahnya, Azura ini sering menawarkan atau menjual koleksi tas menawannya ke orang-orang kaya dengan harga murah, tapi ternyata itu semua palsu. Selain itu, dia juga sering menipu pacar-pacarnya yang kaya. Wong sugih kerep dihapusi ya. Dari ulasan lain, dari laman Skamion, diketahui kalau nama asli wanita Indonesia ini adalah Enjang Widi Palupi dan lahir di Kediri tahun 1978. Hingga kini keberadaan Azura belum diketahui dan semua media sosial yang berkaitan dengannya tidak bisa diakses alias dinonaktifkan. Wah, seperti penipu-penipu yang template ya. Bar ngapusi, etok targetnya, etok cuane, cabut. Gila. Yang kedua adalah Francisca Paisal. Nama Francisca Paisal atau Sispai sempat viral di tahun 2017. Dia tersangkut utang yang sangat besar hingga mencapai ratusan juta rupiah. Uang-uang itu digunakan Sispai untuk keliling ke dunia. Keliling ke dunia? Lah emang dia kemana? Blok. Uang-uang itu digunakan si Sispai ini untuk keliling dunia. Dari Korea Selatan sampai ke Eropa. Korban Sispai kesel banget. Para pemberi utang akhirnya menyergap Sispai ini ketika baru aja mendarat di Bandara Soekarno-Hatta. Nah, mereka langsung memintanya membayar utang dan disiarkan secara langsung melalui live Instagram. Jadi kalau di total, si Francisca ini membawa kabur uang korbannya senilai 156 juta rupiah. Wis entuk Avanza urung to? Wis entuk? Urung entuk to? Avanza 200 juta ya? Lah pemenipu untuk tuh beli mobil second. Aku menipu untuk beli mobil second. Nah, dia akhirnya mengakui kesalahannya dan berjanji akan membayarnya. Janji adalah hutang, tapi membayar hutang adalah janji. Janji adalah hutang. Sungguh paradoks. Yang ketiga ini dari luar negeri. Ini bukan brand ya, tapi dia punya nama akun, namanya adalah Haspapi. Jadi, nama asli dari Haspapis ini adalah Ramon Olorna Abbas. Nah, tentang gaya hidup yang mewah memang bikin netizen iri. Kayak kamu. Tapi siapa sangka, dia ternyata adalah penjahat cyber. Jadi si Haspapis ini sering memamerkan koleksi mobil-mobil mewah seperti Rolls Royce, jet pribadi, dan tempat tinggal pribadinya yang megah di Instagram. Doi tinggal di Uni Emirat Arab dan mengklaim sebagai pengusaha real estate. Wah. Namun bulan lalu dia itu ditangkap sama polisi Dubai dan diekstradisi ke Amerika Serikat untuk menghadapi tuntutan pengadilan Chicago atas tuduhan kejahatan cyber dan pencurian uang ratusan juta dolar. Usut punya usut, ternyata mereka melakukan aksi kejahatan dengan mengaku sebagai karyawan resmi berbagai perusahaan Amerika Serikat dengan skema mengkompromikan email bisnis. Nah, menipu para penerima email untuk mengirimkan jutaan dolar ke rekening pribadinya. Wah, kayaknya terinspirasi ya. Aku ingin ngehack emailnya Pak Jokowi. Tapi kan Pak Jokowi nggak menerima gaji, ding. Yang kedua, ini adalah Merita Savitri. Rela menipu orang banyak dengan kedok agen travel bernama Roxy Tour and Travel. Wah, dari namanya ya udah berkelas, Roxy atau Roxy. Ngeri. Jadi modus yang digunakan Merita ini menjanjikan harga tiket semurah-murahnya. Banyak yang tergiur dengan hal tersebut. Kemudian korban diminta untuk melakukan transfer uang tiket ke rekening pribadi Merita. Siapa jenenge? Jenenge gonta-ganti ya?
Korban diminta untuk melakukan transfer uang ke rekening pribadi Marieta. Nah, setelah itu dia akan mengirim kode booking, tapi kode tersebut palsu dan diduga adalah hasil rekayasa Photoshop. Modal Photoshop iso nipu, duitnya okeh gede. Dan di hari keberangkatan, ternyata tidak ada data pesanan yang tercatat di maskapai yang sudah dipesan. Nah, para calon penumpang yang jadi korban merit si Marieta ini panik. Nggak sedikit yang akhirnya harus mengeluarkan uang lagi untuk membeli tiket dadakan. Si Marieta pun meraup ratusan juta rupiah dari hasil penipuannya yang dia lakukan ini. Jadi, Marieta sendiri dengan asyiknya menggunakan uang hasil penipuan tersebut untuk hidup mewah dan jalan-jalan ke luar negeri. Dan ngeri loh, pihak kepolisian sudah menangani kasus penipuan ini dan dia sudah kucil ke penjara. Jadi yang bisa kita petik dari si Marieta ini adalah belajarlah Photoshop. Photoshop laknat. Yang terakhir adalah seseorang yang saya idolakan di Instagram. Karena dia itu kaya, suka jalan-jalan dengan supermodel, tapi nggak cuma satu, banyak. Dia itu juga keren, followernya banyak, tidak menerima endorse, tapi sugih. One and only, Dan Bilzerian. Jadi Dan Bilzerian adalah seorang selebriti internet yang aktif membagikan kegiatan super mewahnya di Instagram. Nah, dia ini kerap pamerkan perjalanan super mewah, rumah, dan interior mahal. Dan yang paling menonjol adalah kebersamaannya dengan ratusan wanita seksi. Jadi akun Instagramnya @danbilzerian, tak kayak waktu 5 detik untuk ngecek ya. 5. Akun Instagramnya @danbilzerian kini memiliki lebih dari 32 juta pengikut. Jadi si Bilzerian ini juga merupakan CEO dari Ignite International Brand yang bergerak di bidang pharmaceutical yang menjual kanabis. Kanabis itu kan, Mas beli bakwan. Oh, kanabis. Pada tahun 2019 perusahaan tersebut tercatat kehilangan lebih dari 50 juta US dollar dikarenakan campaign marketing yang dilakukan Dan Bilzerian. Sementara itu, pada pertengahan tahun 2020 kemarin, mantan Presiden Ignite International Brand, Curtis Heffernan, ini menuntut Bilzerian atas pemecatannya yang cukup mencurigakan. Menurutnya, Bilzerian ini melakukan financial fraud atau kejahatan keuangan atas perusahaannya sendiri. Nah, sebenarnya Bilzerian ini hanya memegang 51% dari saham perusahaan itu. Dan yang paling ironis adalah kewenangan yang diupload di Instagramnya itu ternyata bukan milik dirinya sendiri. Ternyata semuanya nyewa dan menggunakan dana perusahaan. Wah, ngeri ya. Dan Bilzerian sampai sekarang, walaupun setelah ada kasus ini, dia tetap beraktivitas seperti biasa. Jadi dia habis dari Thailand, terus dia ke pantai yang private beach gitu ya. Nyebutnya apa? Beach. Jadi kayak pantai pribadi, menyewa sebuah pulau bersama cewek-cewek tupisnya itu. Yang itu terus bersenang-senang di pasir putih, berjemur, dan yang paling mengerikan adalah udo. Mendung tanpa udo. Nah, itu tadi Solovers adalah 5 orang super kaya di Instagram tapi penipu. Pokoknya saksikan terus Skip to Friday yang tayang di YouTube channelnya Solo Radio setiap hari Jumat jam berapa, pokoknya anteni wae sak upload admin ya, sak selone admin. Terima kasih sudah stay tune. Salam sehat, happy weekend, and finally keep Solo First. Bye.